Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan nama saya Rizky Negara, peserta CGP angkatan 9 dari SMA 1 Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pak Cep, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, saya. Alhamdulillah. Kebetulan pada hari ini Bapak akan melakukan pembelajaran yang banyak. Iya. Apakah sudah siap, Pak Acep? Sangat siap. Pak Acep sebelum bahasa Inggris ya? Iya. Di kelas berapa ya? Di kelas 10-11, tapi yang kebetulan kelas 11. Kelas 11 ya. Pak Acep akan menyampaikan materi terkait dengan apa, Pak? Naratif teks. Oh, naratif teks. Bagian dari Dia sudah dipersiapkan. sudah. Bahan-bahan sudah luar biasa ya, Pak Acep. Jadi hari ini mungkin kita berbagi ya, Pak Acep ya, terkait pembelajaran yang Bapak sampaikan, dan saya ingin sekali mengalami beberapa pengalaman ya dari apa yang Bapak sampaikan. Tapi saya yakin Pak Acep sudah siap ya, dari tujuan, pendahuluan, dari inti dan penutup ya siapa. Terima kasih Pak Acep ya. Kita di kelas berapa? Kelas 11-1. Oke, terima kasih Pak Acep, itu saja mungkin dari saya, dan mudah-mudahan Pak Acep bisa melaksanakannya ya. Terima kasih. Itu saja. Baik. Boleh saya masuk? Aku udah masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, as usual, before we continue about our discussion, first of all, I want to check your uniform. So, stand up. Again, check your file. Again, checking out your clothes. Up your second hand. Kiss it. Yeah. Pernah or not? Wangi atau enggak? Oke, kalau wangi, oke, sit down. Thank you. Before I continue about our discussion, first of all, I want to know your presentation today. Siapa yang nggak masuk? Udin nggak masuk ya? Berarti Udin, kemudian siapa yang di pojok sana? Jeffrey, perempuan yang di sini? Sandi, berarti 3 orang ya, 3 orang yang lainnya ada. Oke, pada sehat semuanya? Sure. Okay. Today we will discuss about something that has relationship with our material in the last meeting. Last meeting we have discussed about the descriptive text. Ada yang masih ingat descriptive text itu seperti apa? Ulang. Descriptive text itu menggambarkan apa? Orang. Terus apa lagi? Oke. Menggambarkan masa lampau. Apalagi yang lain ada yang masih ingat? Oke, jadi kalau kemarin kita belajar tentang descriptive text, tentang menggambarkan sesuatu hal yang berhubungan dengan benda atau binatang dan sebagainya, maka hari ini kita akan memberikan tema baru. Tapi sebelum saya menginjak ke materi yang akan saya bahas, first of all saya akan memberikan video singkat, ya. Silakan ditonton dulu. Setelah ini kita akan membahasnya. Nah, sebelum video kita ada materi hal yang berhubungan dengan video ya.
To measure your ability that's a relationship with something. Oke, di sini ada kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada diperbesar. Oke, I have some vocabulary that has relationship with our material today. So this is an asset for you to understand about material that we will discuss in this session. Okay, look at this one. Kalian bisa mencari kata, arti kata dari sini, kemudian bisa ditemukan di sini, ya. Contohnya yang pertama, a piece of rock. Rock. Rock itu adalah batu. Batu bahasa Inggrisnya? Stone. Di mana? Berarti? Oke, contohnya seperti ini. Oke, yang kedua, to find someone or something attractive or pleasant to look at. Sesuatu hal yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Coba siapa yang bisa beautiful? Salsa? Ada? Coba cari. Di sana tinggal itu aja. Cek ada nggak beautiful di sana? Gak apa-apa. Gak usah malu-malu. Beautiful adanya di mana? Ada nggak beautiful? Oke. Oke, thank you my beautiful salsa. Oke. Next. Yang ketiga, to blame or hold suspicion against someone or something. Kira-kira apa? Yang ini bisa lihat? Kalau seseorang melakukan kesalahan, kemudian sikap kita itu harus apa? Harus? Oh, no. We will say sorry. You say sorry to the other. Kalian minta maaf. Teman kalian minta maaf. Maka sebagai temannya harus memaafkan. In English? Forgive. Oke, silakan. Forgive. Cari forgive. Okay, next. Thank you. Dini. Okay, thank you, Dini. Giving our attention to God in a two-way spiritual relationship. When we talk to God, we talk to God. We talk to God. Apa? Kita berbicara dengan Tuhan. Artinya apa? Oke, ulang. Pray. Okay, did you pray dulu? Last day? Yes, of course. Next. Female parent of the child. Female parent. Do you know parents? Yeah. You are candidate of them. Ada yang tahu? Oke, siapa? Oke. What's your name? Devi. Okay, Devi. You are candidate of mother. Mother. Okay. Thank you. Mother. Reject. Thank you, Devi. Reject. Direject aja. Sinonim dari kata reject. No, sama dengan reject. Reject. Reject is reject. Coba ditolak bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesianya. Sorry. Reject kan ditolak. Persamaan dari kata reject, kalian tahu nggak? Masih sama dengan re. Apa? Ada refuse di mana?
habis. Waktunya habis karena kita terlalu lama bikinnya, so kita kalah. We are loser. We still have some question, but it's okay. I do believe that for the next meeting it is better. Okay, back to our discussion. Here, we discuss about some vocabularies that has relationship with our material today. But before I continue about that, of course, from that word, when we discuss about the mother, demons, and then refuse or etc., that word has a relationship with certain text, and then we will discuss about narrative text. Have you ever studied about this type? Pernah belajar teks naratif? When you was in junior high school, ada yang masih ingat naratif teks itu seperti apa? Naratif teks? Lupa? Banyak yang makan manok ya? Oke. Why we study about narrative text? Kenapa sih kita harus belajar narrative text? Ya, sudah pasti. Ketika kita belajar sesuatu pasti ada tujuannya. Oke, di sini ada learning objectives. The first, siswa mampu mengidentifikasi generic structure dan tujuan teks naratif. Jadi kalian bisa mengidentifikasi generic structure dan tujuan teks naratif. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi informasi rinci dari teks berbentuk naratif. And then, last, siswa mampu mengidentifikasi moral value dalam teks berbentuk naratif. So, in the end of the story, of course, I will give a little story and you should identify about that. And I have a question that is related with learning objective today. Understand? Understand? Oke, kayaknya kurang fokus ini. Padahal baru mulai ya. Oke, untuk kita lihat fokus dulu ya, biar fokus. I have some question. Oke, tolong kalian katakan apa yang harus kalian katakan. Okay, for the example, I have a question. What color this one? What colors? Red. Red? Oke, yang red. Oke, ini adalah warna red. Oke. Yang kedua. Warna apa? Black. Black? Oke. Yang ketiga. Ini white. Are you sure that this is white? What color? My question is what color? Yellow? No. Ini warna apa sih? Green. Green. Hijau. Ini matanya. Cek. Dengan fokus. Oke. Next. How about this one? Ya, kalau ini baru yellow. Red or purple? Purple or red? Purple. Okay. How about this one? Blue or red? Red. Okay. Focus with my question. How about this one? Red or purple? Purple or red? Red. Okay. How about this one? Kita mulai ya. Okay. Red or green?
That's it. Okay, this is a short story with the title, Crying Son. Have you ever heard that story? Ada yang pernah dengar cerita itu? Iya, pernah. Dari mana? Pulau Borneo. Where is Borneo Island? Di mana Pulau Borneo? Kalimantan. Okay. This is when we discuss about narrative text. Of course, there are many kinds of the narrative text. But today, in this discussion, of course, we will talking about the legend. Yeah. This is. This is clear enough. Can you see a watch about this text? Okay. Narrative text. Talking about the narrative text, of course, you can see here that the definition of the narrative text. Narrative text is a type of the text that tells a story or describes a sequence, or even the purpose of narrative text is to entertain. What is the meaning entertain? Entertain.
menghibur. Siapa yang dihibur? Pembaca. Kalau dibaca, kalau ditonton, nonton. Kalau didengar, mendengar. Yeah. So the purpose of narrative text is to entertain or inform the reader by presenting the series of events in the coherent and engaging ways. Yeah. This is the purpose. And then here, the characteristic of narrative text yang pertama itu adalah using a past tense. Past tense. Karena berbicara talking about the past time, of course, it has related with the past time. Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua atau masa lampau. Usually it is using once upon a time, some years ago, or etc. One day, yeah. Or biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya, ada yang masih ingat contohnya kata kerja bentuk kedua? Bring, dari bring menjadi apa? Drum. Kata kerja ketiganya? Roll. Kalau sing, sang. Kata kerja ketiganya? Soul. Jadi yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Kalau song berarti menjadi sang. I sang, bukan nisang. Siapa yang sang? I sang a song last night. Saya nisang, bukan saya nisang ya. I sang last night. Okay. Number 2, using adverbial time. Of course, narrative text often use adverbial time to provide a clear structure and sense of progression of the story. This is time. Biasanya tentang masa lampau, berapa tahun yang lalu dan sebagainya. Okay. And then number 3, using adjective. Adjective are the word that describe or modify noun or put its imply. Adjective are word that give more information about a noun, such as its color, shape, size, characteristic, or etc. Talking about the adjective, when you watching about the story of the crying son, ada berapa kalimat adjective? We discuss about the girl, the young girl. Ya, perempuan muda itu karakteristiknya seperti apa? Yang pertama itu young, itu disebut dengan adjective. Yang kedua beautiful. Selain beautiful, perempuan yang tadi kira-kira apa? Ya, yang karisma itu yang mengakui ibunya kan karena malu kan? Ya. Durhaka bahasa Inggrisnya apa? Ya. Kemudian jahat nggak sih? Bahasa Inggrisnya? Jahat bahasa Inggrisnya? Cek lagi di kamus dan sebagainya. So, talking about the adjective, of course, usually this is about the characteristic about someone. Ya. Contohnya, ciri-ciri Mulan. Yang pertama, beautiful karena dia perempuan. Yang kedua, stubborn, keras kepala. Coba keras kepala gitu. Keras kepala. Terus, apa lagi? Apa lagi? Pelit. This is just example gitu. Misalkan dan sebagainya. Jadi this is about the adjective. And then next, we will discuss about the purposes. Purpose, tujuan. Oke, tadi sudah dibahas sebetulnya. The purpose of a narrative text is to tell a story or recount the series of events in engaging and the inspiring way for the reader. Jadi tujuan dari teks yang berbentuk naratif itu adalah untuk amuse or entertain. Jadi ketika kita membaca, mendengar atau menonton, maka kita merasa terhibur, ya. Bukan tertidur. Kalau tertidur itu beda lagi konsepnya. Oke, next. Generic structure. Generic structure itu adalah susunan ya. Susunan kalau kita membuat paragraf. Ya, kalau kita membuat karangan naratif teks itu berarti minimal ada seperti ini. Yang pertama itu adalah orientation. Usually this is in the first paragraph. Biasanya ada di paragraf pertama orientation. Orientation itu isinya biasanya who, where. Siapa, di mana. Ya, kalau berhubungan dengan teks berbentuk
once upon a time itu berhubungan dengan time. There lived a beautiful girl. Siapa? Beautiful girl. Yeah. He lived in a hut. Di mana dia tinggal? In a hut. Di sebuah gubuk. Jadi di paragraf pertama, in the narrative text, of course, we will discuss about who, when, where. Selalu seperti itu. Ada siapa, ada di mana, dan kapan. Kapan cerita ini terjadi? Siapa pelakunya dan di mana kejadiannya. The second paragraph biasanya adalah this section contains the problem that occur within the story. It is divided into three parts, namely arising action, cognitive, emerge, climax, and telling action. Jadi biasanya kalau di paragraf kedua itu biasanya akan timbul permasalahan, konflik makin klimaks sampai akhirnya sangat klimaks, kemudian turun lagi. Itu biasanya complication. Jadi konflik itu adalah cerita atau masalah yang ada di dalam cerita. For example, when we discuss about the crying stone, tadi masalahnya apa kira-kira? Si anak? Iya, kenapa durhaka? Karena tidak. Iya, karena malu mengakui ibunya, karena ibunya orang yang miskin, sehingga dia menganggapnya sebagai pembantu. Ada yang seperti itu di sini. Jangan sampai ya. Oke. Kemudian resolution. Resolution is the part of the narrative where the conflict or problem introduced earlier in the story is resolved or addressed. Jadi kalau resolution itu masalahnya itu terselesaikan, ya, masalahnya itu terselesaikan. In this story, masalah itu selesainya kenapa? Kalau di crying stone, anaknya itu dikutuk oleh siapa? Ibunya. Kenapa dikutuk? Karena ibunya sakit hati. Kenapa sakit hati? Tidak menganggap ibunya. Itu resolution. And the reorientation atau evaluation. The reorientation, also known as the evaluation, is the optional component of the narrative text is served to reflect the story and it even reinforces the moral lesson of fact. Oke, jadi biasanya di paragraf terakhir atau di evaluation, bukan paragraf terakhir, jadi di evaluation. Jadi setiap teks yang berbentuk naratif itu biasanya ada moral value. And it is different with the other text. Only narrative text that have moral value atau nilai moralnya. And from here, when we discuss about the Christ of course, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. This is the evaluation. Okay, any questions so far? Ada pertanyaan? Okay, sekarang dibagi 3 kelompok seperti yang sudah dilakukan di tes awal bahwa kalian itu ada yang kinestetik, ada yang visual dan audio visual. Silakan nanti itu apa sih namanya yang audio visual dan silakan bergabung dibagi 3. Ayo, yang jawab gabung. Saya memberikan waktu 10 menit atau 5 menit lah karena tagnya itu. Ayo. Ada berapa? 1, 2, 3. Oke, ini yang kalau nggak salah kemarin yang audio visual itu 4. Silakan. Ini ya, jawabnya 1. Nanti di sana ya. Silakan gabung ke sana. Ya. Kemudian Eman yang itu kemarin masuknya ke visual. Di sini ada Eman. Ya. Di sini ini kan kemarin versi itu ya. Ini visual semua. Sini Man, pindah. Oke, silakan gabung. Kursinya digabung. Biar kalian kursinya lebih itu. Silakan digabung dulu. Nah, silakan.
itu kalian bisa dibaca story-nya, ceritanya tadi tentang apa? The Legend of Prambanan Temple. Oke, silakan kalian baca-baca dulu atau tonton atau dengarkan teks yang berhubung atau dengan judul Prambanan Temple. 5 menit cukup? 5 menit cukup ya, karena cukup simpel. Silakan diskusi. Silakan ditambah. Sudah? Sudah diidentifikasi? Atau ada yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Belum. Dua menit lagi. Sudah? Oke, sudah belum? Sudah semua? Oke, we will discuss about the Candi Prambanan Temple. Ya. Ada yang bisa menceritakan? Ya, bisa menceritakan Candi Prambanan itu story-nya. Coba kelompok 1, Andri bisa dibacakan? Berdiri Pak. Iya, boleh. Mengutip buku 100 cerita rakyat Nusantara oleh Dian K. Kisah Roro Jonggrang bermula saat akhirnya Raja Prambanan. Ayo. Perang melawan Bandung Bu. Perang melawan siapa? Bandung Bondowoso. Oke, siapa ayahnya Roro Jonggrang? Prabu Baka. Oke, Prabu Baka. Iya. Kira-kira kalau kalian membaca teks yang seperti ini, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Edukasi. Untuk menghibur. Siapa yang menghibur? Ya tadi kan kembali lagi bahwa tujuan dari teks yang berbentuk naratif itu adalah menghibur. Jadi I believe that you have understood enough about this text. Ketika kita berbicara tentang Candi Prambanan, adalah Candi Prambanan itu asal muasalnya kenapa ada Candi Prambanan? Karena itu siapa yang membuat? Bandung Bondowoso. Berapa lama? 1 malam. Siapa yang membantu? Jin. Mana jinnya?
komunikasi melalui video, melalui audio visual, melalui membaca, itu kita akan paham bahwa ketika kita berbicara tentang teks yang berhubungan dengan gambaran temple, of course, this discuss about the legend of the temple. In this story, talking about the Roro Jonggrang rejected, yes, reject, refuse. Ya, ini ada kaitannya dengan kosakata yang dibahas di awal. Refuse, kenapa menolak? Ya, kenapa menolak? Karena si Bandung Bondowoso itu have killed her father. Sorry. Oke. Dan kalau nggak ada pertanyaan, I think it's enough, and you understand more about this. And before I close about our discussion, of course, I have some question for all of you here. So please prepare your handphone. Silakan sediakan handphonenya. I have some question related with that story. Oke, silakan. Cover. Oke, kita cari sama. Sudah buka tahu? Silakan masukkan PIN. Bila ada sekian, masih lain. Silakan masukkan 1627784. Sudah? Sudah ada yang bisa? Belum ada ya? Salsa, oke. Salsa. Ya, baru salsa. Yang lainnya? Kenapa? Nggak apa-apa, bebas. Mulai pop gitu. Boleh. Terus Ijul. Terus baru 3. Devi, baru 4, 5. Yang lainnya nggak punya paket. Oke, sudah semua? Bulan Apriansa. Oke, sudah siap? Oke, kita siap ya. Gambaran sampel. Sorry, itu bukan sat. Jadi what can we learn from the story? Silakan langsung jawab. Belum ada yang jawab, waktu itu tinggal ini lagi. Kita
tinggal pilih ayo. Oke, 5 orang jawab. Ya, oke, jawaban yang benar itu yang don't push people to the thing they want. Jadi jangan, pesannya itu adalah jangan memaksakan kehendak orang lain. Siapa yang nilainya tinggi? Sheila paling cepat. Diikuti Iyo, Salsa, Agus dan Samwan. Siapa Samwan? Okay, next. Number 2. Why was Roro Jonggrang saved? Yeah. Okay, langsung. Oke. Sudah, jawabannya adalah yang benar itu ada 5 orang yang salah. Siapa yang paling cepat? Oke. Bulan. Apriansa. Bukan. Oke, Bulan. Ya. Devi mana? Devi jadi bawah ya. Oke. Why was Bandung Bondowoso married to her? Because masuk 2 1 orang 1 student 2 student 3 student 4 student 5 6 7. Oke. Jawaban yang benar cuma 1 orang. Dia tahu bahwa siapa orang itu sudah membohonginya. Siapa yang benar? Salsa. Salsa. Okay, number 4. The following are the characteristics of Roro Jonggrang except ciri-ciri Roro Jonggrang except sudah? Sudah? Ya. Oke, yang jawab benar itu 4 student kecuali except kecuali. Berarti jawabannya adalah ugly, jelek. Roro Jonggrang kan cantik katanya. Oke, siapa? Oke, masih Salsa. Salsa makan apa? Benar semua. Makan roti ya. Oke, next. Number 5. Who helped Bandung Bondowoso? Which his father demands dwarf. Siapa yang help? Oke, siapa? Baru 5 student. 6. Oke, yang benar jawabnya ada ya. Semua benar. Wih, keren. Ya. Oke. Siapa yang paling cepat? Masih Salsa. Oke, number 6. Who is Roro Jonggrang? Siapa sih? Bandung Bondowoso is tengok ke semarang yang tengok ke semarang. Oke, jawabannya adalah sudah pasti. Jawabannya beautiful Japanese princess. Siapa yang paling cepat? Masih Salsa. Oke, good. True or false? Yeah, it is given. Kalau sekarang true or false? Bandung Bondowoso married with Roro Jonggrang. Ya, silakan. Sudah? Oke. Mary tahu nggak sih? Enggak, ini enggak kan? Gagal. Oke. Siapa yang paling cepat? Masih Salsa. Oke. Choose question more. Bandung Bondowoso turned into temple. True or false? Salah. Oke, masih ada yang jawab benar. Emang dia yang dikutuk jadi temple. Oke.
The last question, masih salsa. Roro Jongrang Pride to Bandung Muda Bosan. Roro Jongrang is right. Oke, keren, benar semua. Siapa yang paling cepat? Oke, ranking ketiga adalah Wulan Apriansyah. Kedua adalah Novi. Mana Novi? Dan yang pertama adalah Salsa. Punya uang nggak? Punya uang nggak? Oke, terima kasih untuk Salsa dan kawan-kawan yang lain. Oke, tadi we discuss about the legend of the Prambanan Temple, and I will make sure that to all of you get that when we discuss about the narrative text, there are many kind of the narrative text. One of them we discuss about it, talking about the legend, and then I hope that you understand more about it, and for the next meeting untuk pertemuan selanjutnya, because you have understand enough about the legend, of course, for the next meeting we still discuss about the narrative text, but with different theme. We will discuss about the fairy tales. Yeah. Jadi kita akan membahas materi tentang fairy tale pada pertemuan yang akan datang. Oke. Ya, jadi sebelum saya tutup, tolong dicatat atau tolong nanti kumpulkan di kertas lembar emotikan untuk pembelajaran hari ini. Boleh kalian kalau misalkan enggak menarik hari ini, boleh kalian emonya crying. Ya, ini enggak ada kaitannya dengan materi kita. Ya, I just want to know your condition today. And then after that, you should submit it to me, and it is very useful for me. Jadi emot itu sangat berguna sekali untuk perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang. Jadi say it if you crying, it's so that you are, kalau crying berarti kalian kurang antusias atau kurang, bukan seperti itu untuk pelajaran hari ini. Kalau misalkan smile, it is mean that you are, have a good motivation to study with me. Understand? Yes. Okay. I think it's enough for today. See you next meeting. Have a nice day. Thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deddy Nugraha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Ciara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada saat ini saya didampingi oleh Ibu Ida Rosita MPD sebagai PP pengajar praktik, dan di sebelah saya ada Bapak Acep Awaludin MPD selaku guru mata pelajaran dan wakaf kurikulum yang kaitannya terhadap kasih observasi ketika dalam supervisi akademik. Baiklah, Pak Acep, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak Acep. Gimana kabarnya? Ya, saya juga kabarnya baik. Pak Acep, setelah saya mengamati dari apa yang tadi Pak Acep lakukan kegiatan pembelajaran ini, saya sangat mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak, dan boleh saya tanyakan kepada Pak Acep terkait tentang dari tahapan itu sebetulnya strategi apa yang Bapak siapkan, ketika selama pembelajaran berlangsung. Oke, terima kasih Pak Edi. Sebetulnya saya kalau berbicara tentang strategi ya, saya biasanya menggunakan strategi berdasarkan insting kalau secara itu. Dalam artian di sini saya melihat konteks murid saya itu seperti apa. Jadi ketika di awal pembelajaran itu saya sudah menganalisis dan melakukan beberapa tes. Satu tes juga beberapa sih sebetulnya. Jadi saya mengelompokkan murid saya terbagi dari 3 kelompok ya. Yang pertama itu karena ini mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi,
Yang pertama itu ada kelompok yang kinestetik, dan yang lainnya itu ada kelompok yang audio dan lain-lain. Maka saya dibagi menjadi strateginya dibagi menjadi 3. Dan ketika pembelajaran itu otomatis saya harus mengakomodir kebutuhan ketiga kelompok tersebut. Ya, jadi bagaimana caranya saya melakukan di kelas itu, akhirnya saya menganalisis atau mencari beberapa materi, ya, materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ajarkan di dalam kelas. Yang pertama saya carinya dari buku, kemudian dari Google, dan kemudian dari dari YouTube. Oke, ya, luar biasa ya Pak Ajep. Kemudian adakah hambatan atau kendala yang dialami ketika dalam proses? Sebetulnya kalau hambatan itu pasti ada. Ya, jadi misalkan seperti ini, ada anak-anak yang ketika mencari sumbernya itu yang nyarinya di YouTube, kadang-kadang mereka hambatannya nggak punya kuota, gitu. Jadi secara tidak langsung kita sebagai guru di kelas itu harus nyiapin memberikan wifi cuma-cuma gitu biar anak belajarnya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik, luar biasa Pak Ajep ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak ke depan ketika sedang melakukan proses kegiatan pembelajaran ini Pak? Evaluasi Pak. Dari kegiatan pembelajaran itu apakah sudah efektif, pembelajaran berdiferensiasi itu apakah sudah cocok dengan dari tahapan awal ketika saya melakukan tes diagnosis gitu ya. Apakah ada kaitannya ketika anak yang misalkan kinestetik itu saya kasih tugas seperti ini. Tapi kalau dilihat dari hasil yang saya dapatkan, ya ini hampir 90% atau hampir 90% lebih itu sesuai dengan keinginan saya gitu ya. Jadi yang kinestetik mereka membuat tugas sesuai dengan, atau bahkan tidak saya bayangkan sebelumnya bahwa kemampuan anak-anak itu dalam berteknologi itu bisa lebih keren dibandingkan dengan saya sebagai guru. Oke, baik, terima kasih ya Pak Acep sudah melakukan tadi tanya jawab dengan saya, dan alhamdulillah saya juga bisa berbagi dengan pengalaman yang sudah Bapak lakukan di dalam kegiatan pelajaran. Semoga apa yang telah kita lakukan pada kegiatan tadi ini dapat ada banyak kebermanfaatan ya Pak ya. Bisa ditularkan juga dengan rekan-rekan teman sejawat di sekolah Pak ya. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Acep telah meluangkan waktunya, dan semangat menjadi guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, mantap. coaching supervisi akademiknya udah cukup lancar ya Pak Reddy. Karena memang konsepnya sudah didapatkan juga di LMS kemarin dengan rukol di Pasil ya, dan lain-lain. Karena ini terpending saja dengan agenda kemarin 2 bulan kita rehat, ternyata sudah bisa dikuasai dengan baik. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih dikembangkan lagi. Berlatih untuk menjadi coach dan coachee gitu. Ini tidak hanya dengan Pak Acep, mungkin dengan yang lain juga bisa gitu ya. Bahkan Pak Acep juga mungkin bisa menularkan itu ke teman-temannya. Jadi nggak usah khawatir ketika misalnya ada observasi supervisi akademik dari kepala sekolah gitu ya. Jadi metode-metode supervisi akademik seperti ini memang diperlukan, terutama untuk bagian-bagian di awal kemarin pas di